Salahuddin Al-Ayyubi atau yang dikenal di dunia barat sebagai Saladin adalah sosok yang tak hanya tercatat dalam sejarah Islam, tetapi juga diakui oleh banyak sejarawan barat sebagai salah satu pemimpin paling inspiratif. Namanya dikenal luas karena keberhasilannya membebaskan Yerusalem dari cengkeraman tentara salib pada tahun 1187. Namun, kisah Salahuddin bukan hanya tentang penaklukan. Ia adalah simbol kepemimpinan yang bijaksana, seorang panglima yang berstrategi cerdas, dan seorang muslim yang berkomitmen kuat pada nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan. Kisah hidup Salahuddin adalah cerminan dari perjuangan yang dipenuhi dengan nilai-nilai spiritual, intelektual, dan militer. Di era modern, di mana kita seringkali kehilangan teladan kepemimpinan yang ideal, cerita Salahuddin menawarkan inspirasi yang relevan. Bagaimana iman, ilmu, dan strategi dapat bersatu untuk mengubah sejarah. Untuk memahami perjalanan hidup Salahuddin, kita perlu melihat lebih dalam bagaimana ia tumbuh, berjuang, dan meninggalkan warisan yang abadi. Salahuddin Al-Ayyubi lahir dengan nama An-Nashir Salahuddin Yusuf ibn Ayyub pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, yang saat itu merupakan bagian dari kekhalifahan Abbasiyah. Lahir di tengah keluarga Kurdi, kehidupan awal Salahuddin diwarnai oleh kondisi yang penuh tantangan. Ayahnya, Najmuddin Ayyub, dan pamannya, Asaduddin Syirkuh, adalah tokoh yang dihormati di kalangan militer. Namun, kelahirannya sempat dianggap membawa kemalangan karena pada malam kelahirannya, keluarga mereka harus meninggalkan Tikrit akibat konflik lokal. Seorang ulama yang bijaksana menenangkan ayahnya dengan berkata, "Engkau tidak tahu takdir Allah. Bisa jadi anakmu ini akan menjadi raja yang reputasinya melampaui zaman." Kata-kata ini menjadi kenyataan karena Salahuddin kelak akan menjadi pemimpin yang membawa nama besar keluarganya ke seluruh dunia Islam dan bahkan melampaui batas peradaban. Setelah meninggalkan Tikrit, keluarga Salahuddin menetap di Mosul, di mana ayahnya bekerja di bawah Imaduddin Zanki, seorang pemimpin besar yang dikenal karena perjuangannya melawan tentara salib. Di lingkungan Mosul, Salahuddin tumbuh dalam suasana yang sangat religius dan militeristik. Pendidikan awalnya mencakup pelajaran Al-Quran, hadis, bahasa Arab, dan sastra. Salahuddin juga belajar strategi militer, berkuda, dan seni menggunakan senjata. Lingkungan yang penuh dengan semangat jihad ini membentuk karakter Salahuddin sebagai seorang pemimpin yang mencintai Islam dan selalu berkomitmen untuk membela umat. Dari usia muda, ia sudah menunjukkan kecerdasan dan kemampuan yang luar biasa, baik di bidang intelektual maupun militer. Salahuddin tidak hanya diajarkan strategi militer, tetapi juga dididik secara spiritual. Ia belajar dari para ulama besar di zamannya, termasuk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seorang ulama sufi terkenal yang mengajarkan nilai-nilai kesederhanaan, keadilan, dan pengabdian kepada Allah. Pendidikan spiritual ini menjadi fondasi bagi kepribadian Salahuddin yang tidak hanya tegas di medan perang, tetapi juga lembut dalam memperlakukan orang-orang di sekitarnya. Pada pertengahan abad ke-12, Mesir dikuasai oleh Kekhalifahan Fatimiyah, sebuah kerajaan Syiah Ismailiyah yang mulai mengalami kemunduran. Ketegangan politik dan sosial di Mesir menciptakan peluang bagi dinasti Zangki di Suriah untuk memperluas pengaruh mereka. Pamannya, Asaduddin Syirkuh, memimpin pasukan ke Mesir untuk menegakkan stabilitas atas perintah Nuruddin Zanki, pemimpin Suriah yang juga mentornya. Salahuddin mengikuti pamannya ke Mesir sebagai bagian dari misi militer ini. Setelah berhasil menggulingkan Khalifah Fatimiyah terakhir pada tahun 1171, Salahuddin ditunjuk sebagai gubernur Mesir. Namun, ia segera menunjukkan kualitas kepemimpinan yang luar biasa, mengatasi berbagai tantangan politik dan militer dengan kebijaksanaan. Sebagai gubernur Mesir, Salahuddin mulai menghapus pengaruh Syiah Fatimiyah dan mengembalikan ajaran Sunni sebagai dasar kehidupan masyarakat. Ia membangun madrasah, memperkuat sistem pemerintahan,
dan mengintegrasikan wilayah tersebut ke dalam dinasti Zanki. Dalam waktu singkat, Salahuddin tidak hanya mengkonsolidasikan kekuasaannya di Mesir, tetapi juga menciptakan fondasi untuk kampanye militer melawan tentara salib di Palestina. Salahuddin menyadari bahwa pembebasan Yerusalem membutuhkan persatuan umat Islam. Ia memulai kampanye besar-besaran untuk menyatukan wilayah Muslim, menghapuskan sekte-sekte yang memecah belah umat, dan membangkitkan semangat jihad. Dengan visinya, ia berhasil menyatukan Mesir, Suriah, Hijaz, dan bahkan wilayah Yaman di bawah satu komando. Dari segi militer, Salahuddin membangun armada laut yang kuat, benteng-benteng perbatasan, dan pasukan yang terlatih. Ia juga mendirikan rumah sakit dan fasilitas logistik untuk mendukung kampanye panjang melawan tentara salib. Persiapan ini menunjukkan kejeniusannya dalam merencanakan strategi yang matang. Pada tahun 1187, Salahuddin memimpin pasukannya melawan tentara salib dalam pertempuran Hattin, sebuah konfrontasi yang menjadi titik balik dalam sejarah perang salib. Dengan strategi yang brilian, ia berhasil mengalahkan pasukan salib secara telak, membuka jalan menuju Yerusalem. Kemenangan ini tidak hanya mengangkat moral umat Islam, tetapi juga menegaskan keunggulan Salahuddin sebagai seorang panglima militer. Setelah kemenangan di Hattin, Salahuddin mengepung Yerusalem dan berhasil merebut kota suci itu pada tanggal 2 Oktober 1187. Salahuddin menunjukkan sifat kesatria dengan tidak membalas dendam kepada warga Kristen di kota itu, melainkan memberikan mereka kesempatan untuk meninggalkan kota dengan damai. Tindakan ini membuatnya dihormati, bahkan oleh musuh-musuhnya. Pada tahun 1193, setelah bertahun-tahun memimpin kampanye militer dan membangun persatuan umat Islam, Salahuddin wafat di Damaskus. Ia meninggal dalam keadaan sederhana, tanpa meninggalkan harta yang cukup untuk membiayai pemakamannya. Seluruh kekayaannya telah ia berikan kepada rakyat dan untuk perjuangan Islam. Salahuddin meninggalkan warisan yang tak ternilai dalam sejarah Islam dan dunia. Ia adalah teladan tentang bagaimana kepemimpinan harus didasarkan pada iman, keadilan, dan pengabdian. Meskipun dinasti Ayyubiyah berakhir beberapa generasi setelahnya, kisah Salahuddin tetap menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia.